begitu besar kasih Allah bagi kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, Yesus Kristus firman yang hidup, menopang segala makhluk. Kita boleh hidup, bernapas, menikmati kasih karunia, menikmati hidup yang Allah Tuhan berikan bagi kita. Semua itu bukan oleh karena gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan yang menopang kehidupan kita, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sebab jika Ia yang membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan jika Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara terkasih, Allah Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Ia yang mengangkat kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk kita beroleh hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam kemuliaan, dalam kehormatan, dalam damai sejahtera, sukacita. Saudara terkasih, oleh karena itu kita harus teguh di dalam iman, bertekun di dalam iman, teguh, jangan sampai kita goyah, bahkan kita bergeser dari Injil keselamatan yang kita telah terima. Biarlah iman kita semakin bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan Injil Yesus Kristus, yaitu dari firman Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita, keselamatan kita, saudara terkasih, hilang oleh karena kita mencintai dunia ini. Kita hidup di dalam keinginan-keinginan daging yang senantiasa mau membawa kita jauh dari kasih, dari hadirat Allah. Saudara terkasih, yang dilakukan oleh penghulu, penguasa, pemerintah di udara yang senantiasa bekerja lewat mata, telinga, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup yang sama dengan penyembahan berhala. Sebab itu pada hari ini saya akan membaca firman Tuhan pada Kolose 1. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan, agar kita teguh dan bertekun di dalam iman. Jangan mau tergoncangkan, jangan mau
bergeser dari keselamatan Injil Yesus Kristus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, agar beroleh kita mahkota kehidupan, beroleh kehidupan yang kekal, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita. Saudara terkasih, sebab jika kita di luar Kristus, kita binasa, sebab Ia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Saudara terkasih, kita akan berbuah banyak jika kita sungguh-sungguh melekat pada pokok anggur yang benar, dan kita akan senantiasa dibersihkan oleh Allah yang empunya pokok anggur itu, saudara terkasih, dan kita senantiasa dibersihkan agar kita semakin berbuah banyak. Sebab itu, di mana kita dalam dunia yang gelap ini, jangan kita mau bergeser, jangan kita mau ditipu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan telinga, yang membuat kita tertidur dalam malam, mabuk dalam anggur kenikmatan dunia yang hanya sesaat namun membawa kepada kebinasaan. Tetapi biarlah kita senantiasa memandang kepada Yesus Kristus Tuhan dan menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Saudara terkasih, sebagai kita anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, dan kita telah dibangkitkan, telah dilahirkan oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, jangan kita lagi hidup dalam dunia ini dengan hawa nafsunya. Jangan kita memikirkan perkara-perkara di bawah atau di dunia ini, tetapi pikirkanlah perkara di atas, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara terkasih, karena hidup kita telah mati tersembunyi bersama Yesus Kristus Tuhan di dalam Allah, dan kita ada dalam perlindungan kekuatan Allah yang Maha Tinggi oleh karena iman kita, agar kelak kita, kala Yesus Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya, kita pun akan menyatakan diri juga, saudara terkasih. Sebab itu, biarlah di akhir zaman ini bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan bersabarlah dalam kesesakan. Dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.